Halo teman-teman, kita kembali lagi di channel Timson Simamora untuk kembali kita lanjutkan pembahasan mengenai alasan PHK karyawan ya. Di part 4 di video saya sebelumnya, video tentang alasan PHK karyawan, kita sudah membahas ada 3 jenis alasan PHK karyawan. Yang pertama itu karena penggabungan, itu ada di part 2. Terus pengambil alihan perusahaan dan inisiatif PHK dilakukan oleh pengusaha, itu ada di part 3. Terus di part 4-nya adalah pengambil alihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja. Nah, itu di part 4. Lalu di part 5 ini kita akan membahas kembali adalah masalah alasan PHK karena efisiensi perusahaan. Nah, ini efisiensi perusahaan itu tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 itu ayat 43. Dia ada dua jenis, yaitu pada ayat 1. Pada ayat 1 itu dia adalah efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Nah, itu efisiensi perusahaan yang mengalami kerugian. Terus di ayat 2-nya adalah efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan. Nah, jadi di pasal 43 ayat 1 dan 2 ini adalah sama-sama efisiensi, tapi ada alasan yang berbeda. Dua alasan yang berbeda, masing-masing beda persyaratan dan masing-masing beda perhitungannya. Nah, ini sudah dibedakan perhitungannya pada Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang diatur turunannya di Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 pasal 43 ayat 1 dan 2. Nah, jadi kita langsung saja teman-teman. Sebelumnya tetap mohon untuk dukungan teman-teman, didukung channel ini untuk di like, share dan subscribe, dan tetap ditonton video-video kita, video-video yang saya buat untuk lebih mendukung perkembangan channel dan untuk mengikuti notifikasi video-video seterusnya, untuk mengikuti dan mengetahui alasan-alasan PHK yang selanjutnya, karena masih ada 20 alasan PHK lain sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang diatur kemudian turunannya adalah di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Nah, baik teman-teman, langsung saja. Efisiensi yang disebabkan oleh perusahaan yang mengalami kerugian itu yang tertulis pada pasal 43 ayat 1 PP Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 itu. Satu tadi adalah efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian. Terus yang kedua adalah karena perusahaan mencegah terjadinya kerugian. Nah, jadi yang pertama ini adalah efisiensi karena mengalami kerugian. Ini adalah kita tahu masing-masing ini sudah diatur juga dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 tetap diatur bahwa sebuah perusahaan yang dikatakan mengalami kerugian adalah apabila perusahaan itu berturut-turut mengalami kerugian yang dilakukan oleh audit terpercaya, audit publik. Jadi setelah dilakukan audit oleh auditor publik, nanti hasilnya dikeluarkan dan memang benar-benar rugi, itu pembukuan selama 2 tahun paling sedikit. Nah, jika itu terpenuhi, maka efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian ini bisa dijalankan. Nah, yang dijalankan di sini adalah yang pertama adalah
pesangonnya. Pesangon efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian itu adalah yaitu 0,5 kali ketentuan. Nah, ini 0,5 kali ketentuan yang sudah diatur pada pasal 40 Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021. Jadi 0,5 kali pesangon maksudnya di sini. 0,5 pesangon sesuai dengan masa kerja yang telah ditentukan masing-masing. Kalau teman-teman sudah mengikuti bahwa di video saya part 2, part 1 sudah kita sebutkan besaran-besaran pesangonnya. Maka teman-teman kalau ada yang belum memahami dari pesangon ketentuan, jadi kalau saya katakan pesangon sesuai dengan ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021 adalah itu ada di video saya sebelumnya, yaitu di part 1 sama part 2 sudah saya ulas. Terus seorang karyawan juga mendapat uang penghargaan masa kerja jika sudah memenuhi masa kerjanya, yaitu masa kerja contoh di atas 3 tahun tetapi kurang dari 6 bulan itu mendapat 2 bulan upah. Nah, satu kali ketentuan pasal 40 PP 35 2021. Nah, selain itu juga mendapat uang penggantian hak. Uang penggantian hak itu maksudnya di situ adalah itu cuti tahunan yang belum hangus. Nah, cuti tahunan yang belum hangus artinya seseorang sudah bekerja contohnya lebih dari 2 tahun di dalam perusahaan itu, 2 tahun, terus 1 tahun pertama dia tidak pernah cuti dan masih ada sisa cuti 12 hari. Nah, cara penghitungan 12 hari cuti ini adalah nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Bagaimana sih seseorang itu bisa mendapatkan cuti tahunan, jatuh tempo kapan dan munculnya kapan, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Karena kalau kita bahas di sini nanti alasan PHK dan pesangon ini tidak cukup waktu ya untuk membahasnya. Nah, terus itu yang pertama tadi adalah efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian, yaitu 1 kali 0,5 kali pesangon ketentuan sesuai dengan ketentuan pesangon, terus 1 kali upah penghargaan masa kerja, uang penghargaan masa kerja, terus ada uang penggantian hak. Itu yang efisiensi yang disebabkan mengalami kerugian. Terus efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan. Nah, ini maksudnya di sini adalah jika perusahaan itu sudah merasa bahwa kita ini ke depan kalau lanjut operasional pasti akan rugi. Nah, pasti akan rugi dan itu pun akan diaudit juga. Akan ada yang memeriksa. Nah, jika ini terjadi dan sudah dipublikasikan, maka pesangon yang didapat oleh seorang karyawan adalah 1 kali ketentuan pesangon. 1 kali ketentuan pesangon yang diatur dalam peraturan pemerintah pasal 40 tahun nomor 35 tahun 2021. Terus 1 kali uang penghargaan masa kerja, 1 kali ketentuan sesuai dengan pasal 40. Terus juga uang penghargaan atau penggantian hak yang belum gugur. Seperti saya katakan tadi, cuti tahunan yang belum gugur. Nah, itu teman-teman yang 2 itu. Jadi di part 5 ini, yang 2 ini kita bahas. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang kurang jelas atau yang kurang saya sampaikan, maka mohon masukannya disampaikan di kolom komentar dan juga boleh langsung di email ke email channel ini dan kita diskusi bareng-bareng kira-kira apa yang belum saya sampaikan. Jadi itu teman-teman, nanti akan kita bahas kembali di video selanjutnya tentang alasan PHK yang selanjutnya, yaitu alasan PHK yang ke-6. Baik teman-teman, itu saja. Jangan lupa tetap mendukung channel Timson Simamora. Berikan dukungannya melalui like, share, dan komen di video ini untuk lebih mendukung video Timson. Oke teman-teman, salam.